Sebenarnya permasalahan ya klasik sekali ya Mas, setiap tahun terjadi, terutama karena SMA 1 itu SMA favorit ya. Semua orang seluruh kota Pati lah, orang tua yang sudah melek dengan pendidikan, dengan sudah punya pengetahuan pasti akan berlomba-lomba untuk memasukkan anaknya ke SMA 1 dengan berbagai macam cara. Karena memang kita ada 5 jalur, zonasi reguler, zonasi khusus, afirmasi, mutasi, dan afirmasi. Jadi sebenarnya yang paling mencolok tuh kemarin kan zonasi, zona yang dengan banyak sekali kakak-kakak yang dipalsukan dengan memindah tempat asalnya ke deket-deket sekolahan gitu, berkembang menjadi ketika zonasi itu sudah terindikasi ada kecurangan dan terbukti, mereka berpindah ke jalur afirmasi yang seharusnya notabene harus untuk orang-orang yang memang tidak mampu, yang memang dikhususkan untuk itu, dimainkan juga dengan mungkin penyertaan PIP, kartu PIP tanpa dilihat mungkin keabsahannya gitu. Kemudian juga yang dimutasi itu juga sama, memasukkan surat pindah orang tuanya yang harusnya minimal bisa 1 tahun, minimal bisa 1 tahun, ketika verifikasi di SMA 2 ditolak, di SMA 1 diterima dengan mengganti surat perpindahan orang tuanya itu. Yang diketahui sejauh ini Bu, ada berapa kakak yang diindikasi dipalsukan? Banyak sekali sih, cuman kemarin tuh saya kan saking banyaknya itu kami ketika di posko pengaduan Cabdin itu kita sampling acak gitu, ada 5 titik koordinasi yang sama, 726, 4 verifikasi di SMA 1, 1 verifikasi di SMK 4. Sudah ada laporan ke panitia atau saya sudah melaporkan ke Cabdin 3, diterima oleh Mas Andri, dan memang terbukti curang. Terus ada tidak lanjut dari panitia yang di SMP, di SMA 1 Cabdin sudah memanggil pihak verifikator dan katanya sudah memverifikasi bahwa titik 726 itu adalah ternyata sawah, yang betul adalah titik mereka itu 500 meter. Jadi itu berurutan 726, 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 itu adalah verifikasi di SMK 4, yang 1, 2, 3, 5 verifikasi di SMA 1 dengan petugas verifikasi yang sama. Bu, kalau berarti ini indikasi kecurangannya ini di siapa Bu ini Bu? Di sekolahnya atau di campurnya? Kita belum tahu pasti karena ya itu tadi ada modus-modus yang belum tentu semua salah panitia atau di capilnya, tapi ternyata memang ditemukan itu gitu loh Mas. Makanya kita bisa lihat itu kecurangan itu ada di mana ketika kita bisa buka data kakaknya gitu. Nah, di capil sendiri kita tidak bisa, yang bisa mengakses itu adalah Cabdin dan capil, karena saat ini SMA 1 hanya sebagai operator ya, dan sistemnya sudah ditutup. Bu, ini kan setelah Ibu laporan ke Cabdin adanya kecurangan, terus juga panitia SMA 1 dipanggil, seperti apa Bu? Yang anak-anak itu masih gimana? Masih di sana atau gimana? Yang 5 itu khususnya, yang 5 itu yang 3 dari SMP 2 Tambaromo sudah berpindah ke SMA 3, yang 2 masih bertahan di situ karena terjebak tidak tahu bahwa yang 3 itu sudah pindah gitu. Jadi awalnya itu yang 1 yang verifikasi di SMK 4 itu sudah pindah di SMA. Saya di Japri Mas. Jadi Ibu, apakah yang 726 atas nama Dita Horinisa terindikasi melakukan kecurangan? Saya bilang iya. Padahal saat itu saya belum memverifikasi kakaknya dia itu asli atau enggak, tapi saya bilang iya saja gitu. Setelah dia Japri saya hilang tuh di SMA 1, dia pindah di SMA 3. Tapi yang 4 ini ngeyel karena mereka tidak masuk di grup tele kan. Di hari terakhir begitu dikasih tahu bahwa ada berita seperti itu, mereka pindah Mas. Yang 3 yang dari SMA Tambaromo itu pindah di SMA 3. Saya bertanya kepada temannya kan, kenapa kok sampai nekat bertahan sampai seberani itu. Ternyata salah satu yang dari 3 ini adalah saudara dari Bapak Slamet Warsito. Pertanyaannya, ketika SMA 1 itu kehilangan banyak siswa nih, akan banyak bangku kosong kan. Buat siapakah bangku kosong itu? Bisa jadi buat dari mereka yang terusir nanti balik lagi, atau dia mereka sementara sekolah di mana dulu nanti balik lagi, ya nggak tahu lu alam.